Kala malam menyelimuti tanah Jawa dan kabut dendam membubung dari istana Jipang, dua nama besar bersiap mencatat sejarah berdarah. Arya Penangsang, sang kesatria Jipang yang sakti, keras, dan berani. Sutawijoyo, pemuda Mataram yang tenang namun tajam bak keris pusaka. Mereka tak sekadar bertarung untuk kejayaan, tapi juga untuk menuliskan arah masa depan Jawa. Apakah tetap dalam bayang-bayang Demak atau menuju kejayaan baru bernama Mataram? Simak kisahnya. Setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546, saat ekspedisi ke Pasuruan, Kesultanan Demak tidak lagi stabil. Trenggono adalah pemimpin besar, cucu dari Raden Patah, dan salah satu tokoh penting dalam menyebarkan Islam di Jawa. Namun, sepeninggalnya, muncul konflik soal siapa pewaris yang sah. Banyak yang menyebut seharusnya Arya Penangsang, putra dari Pangeran Sekar Sedalepen, adik Sultan Trenggono, menjadi penerus. Sayangnya, Sekar Sedalepen telah dibunuh secara misterius. Dan kuat dugaan, pembunuhan itu terjadi atas perintah Sultan Trenggono sendiri karena politik kekuasaan. Maka, Penangsang menyimpan dendam yang dalam terhadap keluarga Trenggono dan orang-orang yang berada di balik kematian ayahnya. Siapakah Arya Penangsang? Arya Penangsang dikenal sebagai sosok yang keras, pemberani, dan tak kenal takut. Ia diasuh dan digembleng oleh Sunan Kudus, sehingga menguasai ilmu agama dan juga ilmu kanuragan tingkat tinggi. Ia memiliki keris pusaka setan kober, peninggalan Sunan Kudus, yang konon haus darah dan hanya bisa digunakan oleh orang berjiwa kuat. Ia memimpin Kadipaten Jipang dan memiliki loyalis yang setia. Arya Penangsang juga dikenal memiliki kemampuan supranatural, seperti ilmu kebal, ilmu menyembuhkan luka sendiri, dan kemampuan bertarung sambil menahan sakit luar biasa. Namun sayangnya, keberaniannya seringkali dibarengi dengan sifat pemarah, dendam, dan mudah terbakar amarah. Ia membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat, dan ini membuat dirinya dikucilkan oleh para bangsawan dan ulama Jawa. Munculnya Hadiwijaya dan Sutawijoyo. Setelah Trenggono wafat, tampuk kekuasaan jatuh kepada Hadiwijaya, menantu Trenggono yang dulu dikenal sebagai Jaka Tingkir, seorang anak muda dari daerah Tingkir, anak dari Ki Ageng Pengging. Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, sebuah wilayah strategis di pedalaman Jawa. Di bawahnya, muncul seorang anak angkat yang tak kalah hebat, bernama Sutawijoyo. Sutawijoyo adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, tokoh penting dari keturunan Majapahit, yang punya kedekatan dengan para wali dan orang-orang bijak. Sejak kecil ia dikenal tenang, tajam dalam berpikir, dan sangat taat kepada gurunya, termasuk kepada Sunan Kalijaga. Ketika Arya Penangsang makin brutal dan menyerang banyak tokoh penting di tanah Jawa, Hadiwijaya tahu bahwa kedamaian tak akan bisa diraih selama Penangsang masih hidup. Maka, ia menawarkan sayembara besar. Barang siapa yang mampu membunuh Arya Penangsang, akan diberi hadiah tanah luas. Sutawijoyo dan ayah angkatnya, Ki Ageng Pemanahan, menerima tantangan ini. Mereka tidak hanya melihat ini sebagai kesempatan meraih kekuasaan, tapi juga menghapus ancaman besar bagi masa depan Islam Jawa. Pertarungan Penangsang melawan Sutawijoyo. Hari penentuan pun tiba. Arya Penangsang menunggangi kuda jantan gagah bernama Gagak Rimang. Ia tampak percaya diri dan tak gentar. Di pinggangnya menggantung keris setan kober yang legendaris. Sutawijoyo, bersama kakaknya Danang Sutawijaya, menyusun siasat. Mereka tahu bahwa menghadapi Penangsang bukan hal mudah. Ia sakti mandraguna, bahkan tombak bisa patah saat menyentuh tubuhnya. Saat pertempuran dimulai, suasana menjadi mencekam. Langit mendung. Di tengah aliran bengawan sore, Arya Penangsang menyerang dengan kecepatan tinggi. Tapi Sutawijoyo telah menyiapkan strategi. Dalam satu momen penting, tombak Sutawijoyo berhasil menembus perut Arya Penangsang, dan membuat ususnya terburai. Namun, keajaiban terjadi, Penangsang tidak roboh. Ia tetap bertarung sambil menggulung ususnya ke dalam dengan tangan kiri. Ia bahkan berusaha mengikat ususnya dengan gagang keris setan kober. Namun, karena terburu-buru dan diliputi amarah, ia malah terpotong oleh kerisnya sendiri. Ia tumbang bukan karena kalah, tapi karena kelemahan diri dan nafsu amarahnya sendiri. Gugurnya Arya Penangsang. Tubuh Arya Penangsang roboh dengan tetap menggenggam kerisnya. Ia meninggal sebagai seorang ksatria, meski dengan jalan tragis. Jipang pun runtuh, dan seluruh wilayah Demak akhirnya tunduk pada Pajang. Namun, dalam benak rakyat, Arya Penangsang tetap dikenang sebagai sosok pemberani yang berani menantang sistem. Pondasi Mataram dimulai. Sebagai hadiah,
Ki Ageng Pemanahan diberikan tanah di wilayah Mataram, dan Sutawijaya pun memimpin daerah itu. Dari sanalah kerajaan Mataram Islam mulai dibangun secara perlahan. Sutawijaya kelak dikenal sebagai Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, yang menyatukan kekuatan spiritual Jawa dan Islam dalam satu kesatuan budaya dan kekuasaan. Dari satu pertarungan berdarah, lahirlah babak baru sejarah Nusantara. Arya Penangsang gugur, namun namanya tetap hidup dalam kisah kepahlawanan. Sementara Sutawijaya, sang anak muda yang tenang dan penuh strategi, membangun kejayaan baru bernama Mataram. Inilah duel yang lebih dari sekadar perebutan tahta. Ini adalah benturan dua visi besar untuk masa depan tanah Jawa.